Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-119 surat Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasydid. Ini dibaca ghunna. Nih, apa artinya ghunna? Ghunna itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya ghunna atau panjangnya dengung yaitu dua harokat atau dua ketukan. Seperti itu. Adapun kaidahnya ghunna itu kapan ada huruf nun seperti ini yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, ya. Yaitu hurufnya ada dua, yaitu huruf nun dan huruf mim dengan syarat bertasydid, maka dibaca ghunna. Adapun nadhumnya ghunnah wa ghunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Untuk seputar ghunnah itu sudah kami bahas di episode ke-7, ya. Kemudian di sini ada inna, ya. Bacaan kedua ini na. Ini ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi'i. Jadi yang pertama in dibaca ghunna, kemudian yang kedua na dibaca matobi'i. Ada huruf nun ini berharakat fathah, kemudian ada alifnya ini, atau dibalik yaitu ada alif, ya, ini alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya kalau matobi itu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ya. Inna, seperti itu. Kemudian matobi, ya, ini matobi ini berjumpa dengan hamzah ini. Maka yang terjadi apabila ada matobi berjumpa dengan hamzah, ini bukan matobi lagi, melainkan menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimah, itu artinya munfasil, ya. Artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Pisah antara perjumpaannya matobi'i dengan perjumpaan hamzah. Ini pisah, yaitu berada di dua kalimah yang berbeda, itu namanya munfasil, di mana lafal inna dan lafal arsalna ini adalah dua kalimah yang berbeda. Nah, di antara dua kalimah berbeda ini ternyata ada bacaan matobi'i juga bertemu dengan ada hamzah. Nah, ini dinamakan kalau ada perjumpaan matobi'i ini na berjumpa dengan hamzah yang berada di dua kalimat yang berbeda, ini dinamakan mad jaiz munfasil, ya. Kalau mad wajib mutasil itu perjumpaannya matobi'i dengan hamzah itu berada di satu kalimat. Adapun panjangnya ini yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Inna seperti itu. Untuk seputar mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu sudah kami bahas di episode ke-5, ya. Adapun nandumnya ini yang untuk yang mad jaiz munfasil tuh wa intalahu lam yuh wa intalahu wa bi ukhra tasola fajaiyun munfasilun kala ila. Saya ulang, jadi na dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i na ini berjumpa dengan hamzah, ya. Ya, matobi'i perlu saya ulang, yaitu hurufnya matobi itu ada 3. Karena penting, karena terbuatnya mad apapun yang baik mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil seperti ini, atau mad mad
arid li sukun seperti ini, mat badal, mat tamkin, maselah yang tawilah, yang qasirah, mat lazim, yang kilmi, yang harfi, yang mukhaffaf atau yang mutsaqal, semuanya itu terbuat dari mat tabi'i dulu. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengenal mat tabi'i ya, dimana untuk seputar mat tabi'i ya, itu sudah kami bahas di episode yang pertama tentang alif, yang kedua tentang ya mati, yang ketiga tentang waw mati, dimana untuk hurufnya mat tabi'i itu ada 3. Yang pertama ini alif ya. Alif ini menjadi hurufnya mat tabi'i yaitu apabila dimana alif itu didahului huruf yang berharakat fathah seperti ini. Jadi nun ini berharakat fathah, ini ada alifnya atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, maka alif ini berfungsi sebagai alifnya mat tabi'i, maka na ini dibaca mat tabi'i. Alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian hurufnya mat tabi'i yang ketiga itu yang kedua yaitu ada ya mati seperti ini. Hi yaitu ya mati untuk polanya sebagai mat tabi'i yaitu berupa ya mati ya, dimana ya mati itu didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Kalau ya mati polanya sebagai mat tabi'i itu berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian untuk hurufnya mat tabi'i yang ketiga ini yaitu berupa wawu mati, dimana wawu mati ini menjadi mat tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya mat tabi'i saya ulang ada 3, ada alif syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Hurufnya mat tabi'i yang kedua berupa ya mati syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Hurufnya mat tabi'i yang ketiga ya berupa wawu mati syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian di sini ada arsalnaka, di sini ada ra mati, dimana ra mati ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Cara bacanya au seperti itu, jangan ar, jangan tapi au ya. Kenapa dibaca tebal huruf ra? Karena ra ini ya didahului huruf yang berharakat fathah ya. Sebenarnya untuk huruf yang tebal itu huruf isti'la ya, khussal dha tinkid itu. Adapun untuk huruf ra bisa dibaca tebal ada beberapa syarat atau ada beberapa pola ya. Ada 8 pola ya untuk huruf ra yang dibaca tebal ya. Yang pertama huruf ra yang dibaca tebal itu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Nggak ada contohnya di sini ya. Jadi jika ada huruf ra berharokat fathah itu cara bacanya itu ditebalkan atau dibaca tafkhim. Kemudian yang kedua ra yang dibaca tafkhim lagi itu berupa ra mati seperti ini yang didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini ya. Yang ketiga berupa ra yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Huruf dan huruf setelahnya yaitu berupa huruf isti'la. Khussal dha tinkid itu huruf isti'la. Kemudian yang ke-7 ya, yaitu ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang ke-8 ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari ke-8 pola huruf ra yang dibaca tafkhim tadi itu sudah kami bahas di episode ke-18 tentang ra tafkhim beserta contoh-contohnya ya. Saya ulang, ini aur dibaca tafkhim atau dibaca tebal, alasannya ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian arsalna, di sini ada lam mati ya. Arsalna ya, dimana lam mati ini bertempat di kalimah fi'il ya. Maka cara bahasanya lam mati ini dibaca idhar atau dibaca, artinya idhar itu jelas. Arsalna seperti itu cara baca jelas ya. Saya ulang, arsalna, sal dibaca idhar atau dibaca jelas, alasannya adalah mati yang bertempat di kalimah fi'il. Adapun namanya ini adalah idhar fi'li ya. Alasannya idhar fi'il itu adalah mati yang bertempat di kalimah fi'il ya. Adapun nadhamnya idhar fi'il itu hala ma fi'li adhirun ham mutlaqo fi ma siwa lami waro in kaltaqo. Adapun kaidahnya itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana
lam mati tersebut bertempat di kalimat fi'il ya, baik fi'il madhi ya ini, atau fi'il mudhari atau fi'il amar, maka dibaca idhar fi'li. Cara bacanya lam matinya dibaca jelas ya, walamma fi'li adhiron ham mutlaqo fi ma siwa lami waro'in kaltako, itu nandomnya ya. Kemudian di sini ada na, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang ya, seperti ini juga ada ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang ini juga, atau boleh dibaca matobi'i ya. Kalau matobi'i alasannya yaitu boleh huruf nun berharokat berdiri, boleh diringkas seperti itu, atau alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, itu asal yang semestinya seperti itu, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi untuk penulisan ya, untuk penulisannya untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak ditulis, tidak diperlihatkan, yaitu diringkas dengan harokat berdiri. Kalau yang ada alifnya kecil itu di Al-Quran cetakan Madinah ya ada. Itu menunjukkan bahwa ada alif ya, alif kecil di sini. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Tapi sama ya, walaupun tidak ada alifnya, tapi diringkas dengan harokat berdiri ini sama, yaitu dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Nah, seperti itu. Kalau yang ada alifnya di sini berarti harokatnya tidak berdiri ya, harokatnya miring biasa seperti ini. Sama ya, kalau teman-teman yang membawa Al-Quran cetakan Madinah itu harokatnya miring biasa, seperti huruf nun yang dibaca pendek ya. Tapi di sini ada alifnya, yaitu menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi itu dibaca panjang juga ya, sama panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Arsalnaka, seperti itu. Kemudian bil haqqi basyira. Di sini ada bil haq, ada alif lam, ini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam ya, ini berjumpa dengan huruf H, ini dibaca idhar qomariyah. Jadi setiap ada kalimat ya, di mana kalimat itu diawali alif lam seperti ini juga, ini itu sebenarnya ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qomariyah. Seperti contoh ini polanya, yang untuk idhar qomariyah itu biasa polanya seperti ini, yaitu ada alif lam ya, ini alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk pola yang idhar qomariyah. Saya ulang, untuk polanya yang idhar qomariyah yaitu setelah alif lam ini, alif lam itu tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara untuk yang ini juga ada alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara untuk yang idgham samsiyah itu berupa ini, yaitu berupa alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Cara bacanya dibaca idhar jelas bil ha, seperti itu. Kemudian bil haqqi basyi, di sini ada ya mati ini, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i ya, miring ya. Nah, apa? Basyi dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Panjangnya matobi'i itu satu alif sama dengan dua harokat sama dengan dua ketukan ya, basyi, seperti itu. Kalau tidak ada yaknya mati ini, tidak ada yaknya hurufnya matobi'i ya, huruf shin yang berharokat kasrah ini dibaca satu ketukan ya, atau satu harokat, basyi, seperti itu. Berhubung ada yaknya mati sebagai matobi'i, di mana yak mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah, maka huruf shin ini dipanjangkan dua ketukan atau dua harokat, basyi ya. Kalau satu harokat pendek basyi, kalau dua ketukan panjang atau dua harokat panjang, basyi, seperti itu. Kemudian basyiran wa nadhira, di sini ada basyiran wa, ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu ya. Cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu ini. Jadi basyiran wa, seperti itu namanya idgham. Adapun namanya
Bihunah itu artinya dibaca ada suara berdengung, panjangnya dengung yaitu 2 ketukan ya. Basyiron wa, seperti itu ya. Nah, seperti itu bihunah. Ada suara berdengung. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar atau jelas, tidak boleh. Seperti contoh basyiron wa, tidak boleh. Karena apa kok dibaca jelas tidak boleh, dibaca idhar tidak boleh? Karena huruf wawu ini bukan hurufnya idhar, melainkan huruf wawu ini hurufnya idgham bi gunnah. Adapun kaidahnya idgham bi gunnah itu kapan ada tanwin seperti ini atau non mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Untuk sebentar idgham bi gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-10. Adapun nadhamnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin biyan mulaida. Kemudian wa nadhira, di sini ada dhi yaitu ada ya mati sama tadi ini ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah, ini juga ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah dibaca matobi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Wa nadhi, seperti itu. Kemudian wa nadhira, di sini ada huruf ra yang bertanwin fathah. Kita seumpamanya nafasnya tidak kuat, kita boleh wakaf di sini, kita berhenti di sini. Wa nadhira, seperti itu. Maka kalau bacanya, kalau kita berhenti di sini, tanwin fathah ini cara bacanya itu diganti dengan fathah biasa ya. Wa nadhira, seperti itu. Tidak boleh utuh, tidak boleh. Seperti contoh wa nadhiran, tidak boleh ya. Ini dinamakan mad iwad ya. Jadi nadhira dibaca mad iwad, alasannya ada wakofnya tanwin fathah di akhir kalimah, itu namanya mad iwad ya. Jadi setiap huruf apapun di mana huruf tersebut bertanwin fathah yang berada di akhir kalimah juga dalam keadaan wakof atau berhenti ya wakof, maka huruf tersebut dibaca mad iwad, alias tanwin fathahnya itu diganti, kata iwad itu diganti dengan fathah biasa. Saya ulang ya, setiap huruf apapun di mana huruf tersebut berada di akhir kalimah dan bertanwin fathah juga dalam keadaan wakof, maka tanwin fathahnya diganti dengan fathah biasa, namanya mad iwad. Selain khusus ya ini, selain pada tak marbutoh ya. Kalau berada di akhir kalimah dalam keadaan wakof juga bertanwin fathah tapi berupa huruf tak marbutoh, tak yang bundar itu tidak bisa dibaca mad iwad, melainkan dibaca sukun atau mati ya. Jadi huruf apapun yang dibaca mad iwad itu semua huruf ya, syaratnya bertanwin fathah dan berada di akhir kalimat dan syaratnya wakof berhenti, itu dibaca mad iwad semua kecuali tak marbutoh ya. Kemudian ini kalau nafasnya kuat ya itu bagus wasol ya. Kalau wasol ini menjadi idgham bi gunnah ya, wa nadhiran wa, seperti itu ada tanwin berjumpa dengan huruf wawu dibaca idgham bi gunnah. Idgham tadi yaitu tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu beserta ada dengnya 2 ketukan. Nadhiran, seperti itu. Nadhiran, seperti itu. Kemudian ya, wala tus'alu, di sini ada la, di mana ini ada la ini terbuat dari 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf alif ya. Di mana huruf lamnya ini berharokat fathah, kemudian huruf keduanya ini alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang ya, huruf matobi'i itu ada 3. Yang pertama alif ini. Syaratnya alif menjadi matobi, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf matobi yang kedua berupa ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasrah. Huruf matobi yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi yu dibaca matobi, di dibaca matobi, la juga dibaca matobi. Ini lengkap ya. Huruf la ini matobinya hurufnya alif, yang zi hurufnya matobi berupa ya mati, yang yu hurufnya matobi berupa wawu mati.
sama panjangnya, sama-sama dua ketukan atau satu alif ya. Satu alif itu sama dengan dua ketukan atau dua harokat. Wala, nah, yang ini yu, yang ini nazi, seperti itu. Kalau satu harokat itu pendek, la pendek. Kalau dua harokat la, nah, itu ada matobinya ya, dibaca dua harokat la, seperti itu. Kemudian an ashabil jahim. Di sini ada an, di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, non mati ini cara bacanya dibaca jelas. An, tidak boleh non mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Cara bacanya disamarkan itu tidak boleh. Seperti contoh tidak boleh. Karena apa? Karena nun mati ini berjumpa dengan hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar. Maka cara bacanya nun mati ini apabila berjumpa dengan hamzah, nun mati ini dibaca jelas. Seperti itu. Jadi artinya idhar itu jelas. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, atau ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Nantumnya wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kemudian ini yang membedakan ya, kalau ada tulisan seperti angka 1 ya, kayak alif, kalau kita masih kecil belajar ini alif ya, ini sebenarnya bukan alif tapi hamzah ya. Jadi kalau ada seperti alif di mana itu berharokat, ini itu namanya hamzah. Baik harokat fathah atau kasroh ini juga hamzah, atau harokat dhammah itu juga hamzah. Kalau alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat ini ya. Tasya ini ada alif ya. Yang berharokat fathah ini adalah huruf shinnya, kemudian alif ini tanpa ada harokat. Jadi alif itu mati, selamanya mati, yaitu tidak pernah berharokat. Kalau ada tulisan alif yang berharokat seperti ini, alif harokat kasroh, ini namanya hamzah ya. Ini juga hamzah. Kemudian asha, di sini ada huruf ha, di mana huruf ha ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf ha tersebut dibaca panjang. Panjangnya satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Asha ya. Boleh dibaca matobi'i juga boleh. Kalau matobi'i alasannya, kalau yang di Al-Quran ini alasannya ada huruf ha berharokat berdiri, boleh. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah alasannya ada alif di dahulu huruf yang berharokat fathah. Itu di Al-Quran cetakan Madinah ya, ada alifnya. Kalau di cetakan Al-Quran cetakan Madinah ada alifnya kecil di sini. Terus huruf haknya ini harokatnya miring seperti ini biasa. Tapi walaupun huruf harokatnya ini miring, tetap dibaca panjang karena di sini ada alifnya, yaitu dibaca matobi, ada alif yang di dahulu huruf yang berharokat fathah. Sama ini huruf ha ini walaupun tidak ada alifnya tapi harokatnya berdiri juga dibaca panjang, yaitu matobi satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Asha, seperti itu. Kemudian ashabil jahim. Di sini ada kalimah di mana kalimah ini diawali alif lam ya. Ini ada alif lam berjumpa dengan huruf jim, di mana huruf jim ini termasuk hurufnya idhar qamariyah, maka cara bacanya lam mati ini dibaca idhar atau kelihatan. Ashabil ja, seperti itu. Jadi al ja dibaca idhar qamariyah alasan ada alif lam berjumpa dengan huruf jim, atau alasan yang lain itu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid juga boleh dibaca idhar qamariyah. Ini kaidahnya ya. Kaidahnya idhar qamariyah kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum fi abri hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah, termasuk huruf jim ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Kemudian al jahim, di sini ada khi, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Jadi khi dibaca matobi'i alasan ada ya mati berjumpa dengan huruf ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh.
Kemudian ya mati ini ya. Kemudian matobi ini khi berjumpa dengan huruf mim, di mana huruf mim ini berada di akhir ayat ya. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf mim yang berharokat kasrah ini harus disukunkan atau mati. Kenapa kok mati disukunkan? Karena posisinya wakaf atau berhenti. Maka yang terjadi ada matobi'i ini khi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, huruf mim ini, maka ini menjadi mat arid disukun. Jadi him dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Jadi mat arid disukun itu terbuat dari matobi'i dulu ya, seperti tadi di depan sudah kita bahas. Jadi mat apapun, baik mat arid disukun seperti ini atau mat jaiz munfasil, mat wajib dan lain-lain, semuanya itu terbuat dari matobi'i dulu. Kalau sudah menjadi mat arid disukun ya, ini panjangnya itu beda, yaitu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu yang pertama boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat, seperti contoh jahim, seperti itu. Boleh wajah yang kedua boleh dibaca tawasud, artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat, seperti contoh jahim, seperti itu. Atau yang ketiga boleh dibaca qasr, yaitu pendek 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama dengan matobi juga boleh, jahim, boleh. Ini nandumnya ini wa iyakun qad aradus sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kita bahas makhrajul hurufnya. Yang pertama hamzah. Hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, dimana pangkal tenggorokan itu atau tenggorokan bagian bawah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha ya. Untuk seputar makharijul huruf ya, yang masih bingung, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 ya, beserta contohnya. Di situ ada videonya langsung, ada tempatnya langsung, diperlihatkan tempat-tempatnya. Ini hanya mengulang saja ya. Jadi di ini huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, a ya. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, na ya. Nani nuben nunan naninan naminal munimaninan naninan. Sekarang huruf hamzah tadi sudah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, ra ya. Ri ruber rar naminal murni mari ram. Untuk huruf sin keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bawah ya, sa ya. Kalau yang ada titik tiga ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, sya ya, yang sifatnya tafashi. Yang ini sifatnya sofir, ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bawah, sa ya. Sa si su bes su sa sa ni sas naminal musnimasi sanisa. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, la ya. La li lu bel lulan la li lal naminal mulni malilan lanilan. Untuk huruf nun tadi sudah ujung lidah langit mulut sama dengan huruf lam ini ya. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Lidah itu lidah bagian belakang, yaitu ditempati 2 huruf ini, huruf qaf dan huruf kaf. Yang paling mentok huruf qaf, kemudian masih maju sedikit huruf kaf ya. Keduanya ini berada di pangkal lidah, yaitu lidah bagian belakang. K ya. K
kaki, kubak, kukan, kanikak, naminal mukni makikan, kanika. Ini ifanya ifa adna atau ifa abad ya, makikan, seperti itu. Oh, ba. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, dimana untuk kedua bibir itu ditempati dua huruf ya, ditempati tiga huruf, yaitu huruf ba, kemudian huruf mem, dan huruf wawu ya. Jadi huruf yang keluar dan berasal dari kedua bibir ya, bibir atas dan bibir bawah, itu ada tiga huruf, huruf wawu, huruf mem, dan huruf ba. Tapi di sini dibedakan ya, untuk huruf ba dan huruf mem ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu melibatkan bibir atas dan bawah rapat dulu, ma, ba, seperti itu. Akan tetapi untuk huruf wawu ini memang dihasilkan dari kedua bibir, akan tetapi kedua bibir yang renggang ya, kedua bibir atas dan bawah berperan tapi tidak rapat, uwa seperti itu. Ya, huruf ba ya, ba, bi, bu, ba, bu, bam, bani, bab, naminal mubni ma, bi, bam, bani, bam. Huruf lam tadi ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sudah. Huruf H ya, belum. Huruf H ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan, di mana tengah tenggorokan itu keluarnya huruf ada dua, yaitu huruf H dan huruf Ain ya. H ya, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, naminal muh, nima, hi, han, hani, ha. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya tadi. Itu huruf kaf ya. Di mana pangkal lidah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. Qaf. Qi, qubaq. Qong, qani, qaq, naminal muqni maqi, qong, qani, qong. Ini ifanya ifa adna ya. Huruf ba tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf shin. Huruf shin ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, sya, di mana tengah lidah itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf jim, huruf shin ini, dan huruf ya ya, sya. Sya, shi, shu, bash, shu, sha, shani, shash, naminal mush, nima, shi, sha, shani, sha. Ini ifanya ifa ausat ya. Kemudian huruf ya. Nah, sama ini. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, sya dan shin ini ya. Ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, yai, naminal muyni mai, yai, yani, ya. Huruf ro ujung lidah menyentuh langit-langit mulut tadi sudah, huruf ro. Huruf wawu. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya, wa ya. Wawi, wu, bew, wu, waw, wani, waw, naminal muni mawi, waw, wani, wa. Huruf nun tadi sudah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf dzal ya. Huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas ya, dza ya. Dza, zi, zu, baz, zu, za, zani, zazna, minal muzni, mazi, za, zani, za.
Huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, sudah tadi. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, juga sudah. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, juga sudah tadi ya. Huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Itu di tempat 3 huruf, itu huruf to, dal, dan ta. Ya ta ya. Tati tumpet tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Kemudian huruf sin ini tadi mati tan, tadi ifanya ifa a'la atau ifa akrob ya. Mati tan tanita, seperti itu. Kemudian huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, tadi sudah. Huruf hamzah juga sudah, keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ain ya. Huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah, di mana tenggorokan bagian tengah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain ini dan huruf ha ya. Huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana huruf halak itu ada 6 tapi berbeda tempatnya ya. Walaupun sama-sama di tenggorokan tapi dibedakan ya, di mana untuk tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit ke bawahnya sedikit, berada di tengah tenggorokan, itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ain ini dan huruf ha ya. Kemudian yang paling ke bawah lagi, turun lagi ke bawah, berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A ya keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan. A i u ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Huruf nun tadi sudah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Hamzah juga sudah, berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf shad. Huruf shad ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, itu ada 3 huruf, yaitu huruf sin ya ini, za, dan huruf shad ya, sa, so, ya. Sama-sama ketiganya itu mempunyai sifat sofir ya, diantaranya ya so ya. So, si, su, bel, su, sa, sa, ni, sos, na, minal, mus, ni, ma, si, sa, sa, ni, so. Ini apa ifanya tadi, ifanya ifa ausat ya. Kemudian huruf ha. Huruf ha ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan, sama dengan huruf ain ini ya. Ha ya. Ha tadi sudah belum ya? Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Kemudian huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, tadi sudah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf jim. Huruf jim ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ja ya. Ja, ji, jum, baj, ju, jan, jani, janj, na, minal, muj, ni, ma, ji, jan, jani, ja. Ini ifanya ifa ausat, ma, ji, jan, jani, ja, seperti itu. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan. Huruf ya keluarnya huruf berasal dari ya tengah lidah ya. Kalau yang ha tengah tenggorokan, ya tengah lidah. Huruf mim. Huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ma ya. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, na, minal, mum, ni, ma, mi, mam, mani, mam. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.